ciri-cirinya tuh badan pegel-pegel, terus kayak nggak enak lehernya. Emang yang lu rasain lu pegelnya di mana? Ya ini tadi di punggung, di leher kayak berat gitu. Lu ketempelan cip. Saja kamu benar, mungkin saja aku benar, namun cara bicara harus benar di mata Sang Maha Benar. Sakiti sesama saudari, meski berbeda kan ada Tuhan yang menentukan letak hati manusia. Berikan keragaman. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya kelar juga. Habis selesai syuting, edit, habis ngedit, preview. Capek jam segini baru kelar. Curang banget tuh 2 orang, udah pada pulang, nggak nungguin lagi. Lewat sini lagi balik nih. Kata anak-anak kan kalau lewat sini serem. Apaan tuh, maaf. Cuma mau lewat. Permisi. Permisi anak ganteng mau lewat. Permisi ya mbak. Mbak kan panggilannya. Permisi ya. Apaan itu? Ya Allah. Allahumma barik lana, barik lana, wa qina azabannar, kabur. Ini sih. Dan gua rasa tema ini bagus banget nih buat diangkat minggu depan. Soalnya ini lagi viral banget nih. Masalah tema udah aman, udah oke banget. Cuma yang dari tadi saya pikirin ini nanti buat hooker gimana ya? Coba bantuin mikir dong, ini dari tadi lagi bikin hooker apa ya kira-kira ya supaya hooker kita tuh tetap bagus. Aduh, Mikdad. Lu tuh kayak anak baru aja kenal sama Ustadz Maulana. Ustadz Maulana tuh tinggal kasih pantun aja, biar durasi aman, gak kepanjangan. Iya, bener juga ya. Iya. Bah, keren. Ini dia nih. Orang tuh datang assalamualaikum kek, bawain makanan kek. Ya, ini ada kopi nih mas, gitu kek. Ini ngeluh, hahu. Apaan sih? Mas, punya minyak nggak? Hah? Minyak? Son, minyak lagi mahal Son. Ada yang murah, dapetnya juga susah. Ngantrinya panjang banget Son. Iya bener pas. Lu jangan nanya enggak. Bukan minyak goreng. Terus apaan? Minyak gosok. Wah. Itu urusannya bukan urusan gua kalau minyak gosok mah. Mas Udi, emangnya kenapa sih kayak lagi sakit gitu? Perasaan kemarin baik-baik aja. Gini nih Mas Fadli nih pasti Iya, nih. dia masih mau izin lagi nih. Nah, mau cuti kan? Murah cuti. Kagak. Apaan? Gue tuh semalam pulang sendirian ya. Kalian berdua ninggalin gue. Oh, jadi gitu. Bilang aja lu Son, kalau lu takut pulang sendirian. Otot doang lu gede. Penakut, kicep. Otot segede gitu tapi takut lu sendirian. Mas, otot gue emang gede. Terus? Muka gue emang ganteng. Udah. Tapi gue bukannya penakut. Terus apaan dong? Gue tuh pulang sendirian, maksudnya kita tuh pulang bareng-bareng kek. Kebersamaan kek. Kebersamaan kan mempererat tali silaturahmi. Iya, gue paham. Lu nggak usah ngomong kesana kesini deh. Gue tahu maksud lu. Sekarang lu cerita aja. Sebenarnya lu tuh ada kejadian apa sih Son? Gak gini loh, kalian tuh nggak paham sama kejadian yang gue alamin. Terus? Ya makanya apa tolong jelasin Ya, dulu sama ceritain kita dong. biar kita paham. Jadi gini, semalam kan gue pulang sendiri ya. Terus? Sekitar jam 2. Kan gue lewat situ tuh. Lorong yang kata orang-orang itu serem kan. Lo tau gak? Gue dengar suara. Serak. Serak. Terus? Serak. Terus? Maaf. Ini adek gue lagi WA. Nanyain gue pulang jam berapa. Bentar gue jawab dulu ya. Sumpah WA lu lebay banget, suara gede banget.
Kayak organ-organan lo. Udah, Mas Sony lagi cerita, serem ini suaranya. Gak ada yang lain apa Mas Fadli? Emang nggak boleh? Handphone gua. Mau gua dong suaranya kayak gimana? Ini mau gue lanjutin gak nih? Lanjutin dong. Terus gimana jadinya? Terus. Terus gimana terus? Gue dengarkan suara serak. Oke. Serak. Tuh gue liat kayak ada sosok hitam gitu ya. Terus kayak gelap gitu kan. Kan gak mungkin ya jam 2 malam ada orang di situ kan? Kaget gak lo? Parno gak lo ngeliatnya? Itu kayaknya penunggu jalanan situ deh, Son. Gue ngerasa gitu sih, gue setelah ngeliat itu gue gak bisa tidur. Terus kayak punggung gue tuh berat gitu. Mas Sony, maaf, kayaknya ada yang salah deh. Iya. Punggung kan di sini mas, bukan di sini. Sini mah otot. Ini gak nyampe soalnya. Tapi gini, bentar. Lu pada lupa kali ya? Lu inget gak? Minggu lalu kita tuh pernah ngebahas tema tentang jin. Dan itu tuh katanya tuh, kalau jin itu bisa jadi nempel sama orang yang lagi capek gitu. Terus ciri-cirinya tuh badannya pegel-pegel, terus kayak nggak enak lehernya. Emang yang ngerasain lu pegelnya di mana? Ya ini tadi di punggung, di leher tuh kayak berat gitu. Fix! Lu ketempelan jin. Wah, Ini fix berarti tandanya Mas Sony harus dirukiah nih. benar. Ya, Mas Sony dirukiah nih sekarang nih. Biar keluar jinnya. Hah? Nah, kita kan juga pernah bahas, ingat gak sih? Kita tuh pernah bahas 40 hari tanda-tanda orang itu mau meninggal dunia. Sakaratul maut. Aduh, Son, gue minta maaf ya kalau gue ada salah sama lu. Saya juga minta maaf ya. Iya sama-sama ya. Maaf Lu maksudnya apaan sih? Kalian nyumpahin gue isnet ya? Bercanda ya Allah. Lu serius banget sih jadi orang. Gak gitu juga. Tapi ini beneran Son ya. Gue gak bohong. Nih kemarin ada tetangga gue Son. Dia itu punya gejala-gejala kayak Son. Mungkin dia ngerasa awalnya biasa-biasa aja. Tapi setelah itu terus dia Apa sih, Pak? Sony, lihat, look at me, look at my eyes. Emak gue aja bilang gue manis, gue nih manis, Son. Ngapain lu bilang pahit? Apaan sih Mas Sony? Enggak, lu lihat kan apa yang gue lihat kan? Apa sih? Apaan sih? Nggak ada Enggak, apa-apa. tadi di situ enggak. Wah Lu beneran lihat kan, Dan? Lu ngerasain kan? Masa kalian enggak ada sih? apa Mas? Oh, bener nih, Mikdad. Kayaknya dia ada ngikutin nih, jadi Bener. kayak parnoan gitu. Fix. Ini bahaya nih kalau kayak gini terus. Mendingan sekarang kita cerita aja sama Ustadz Maulana apa yang dirasain sama Sony. Oh, bener, Mikdad. Ya udah, sekalian aja kita bikin buat tema minggu depan, ya. Nanti sekalian ngobatin lu deh, Son. Sekalian Ntar mau diruqyah. diruqyah atau apa gimana, ntar bener. doain ya Ustadz Maulana, ya. Ya jadi pas banget nih kita ketemu Ustadz Maulana. Kebetulan badan gue juga pegel-pegel. Sembarangan lu ngomong. Emangnya Ustadz Maulana tuh Bang Pijit? Aduh, sebenarnya apa sih? Tangannya gede juga. Apa sih? Kenapa kau apa dari sini? Mohon izin, maaf mengganggu waktunya. Jadi tujuan dan maksud kita kesini itu Iya, sebenarnya Sony mau cerita. Ayo, Sony. Son, udah lu ngomong aja sekarang. Ayo cepetan deh. Nanti gue cerita. Astagfirullahaladzim. Ke belakang dulu. Aduh, Son, lu jangan bilang lu ke belakang nih cuci muka. Lu udah 3 kali cuci muka lu, Son. Ustadz udah di sini. Tapi jangan lama-lama ya. Bener ya? Ya Allah, ini Ustadz nungguin. Yang mau curhat nih. Tahu makanya. Aduh, Aduh, Ustadz maaf. Makan aja dulu Ustadz. Iya. Ketempelan. Gue diikutin nih sampai WC. Suaranya begini lagi.
sambil kita mau ngebahas. Ada apa sih? Allah. Lu bisa sih datang sekali aja lu nggak pakai heboh. Bisa kagak sih? Bisa nggak sih nggak lebay gitu biasa-biasa aja. Enggak, ini benar. Yang lo bilang benar, Mas. Yang gue bilang yang mana nih, gue banyak banget ngomong. Ya, gue ketempelan. Oh, lu Gue ketempelan, gue diikutin jin ke WC. Waduh, Gue datang ke sana. Yang bener Gue lu. dengar suara gamelan. terus Gue dengar suara orang nangis. nah lu jin jadinya. Jin. Tuh. Ini ada apa? Jin. Hati-hati loh. Ustaz, kelamaan kalau soal cerita jadi gini. Mau jelasin, jadi maksud dan tujuan kita ngundang Ustadz ke sini itu selain kita mau diskusi masalah tema buat minggu depan, Oh, iya. kita tuh mau minta solusi sama Ustadz karena teman kita nih Mas Sony itu katanya Astagfirullahaladzim. Tadi saya mau nanya juga. Emang bisa ya kalau orang itu ketempelan sama jin? Terus nempelnya itu tuh kayak gimana nempel ke kita? Glendotan tuh. Baik, begini. Berbicara tentang ketempelan jin. Iya. Jin itu bisa jadi menempel pada manusia itu disebabkan karena 3. Pas banget 3 orang ini. Disebabkan karena 3. Yang pertama, manusia itu dicintai jin. Oh gitu, kenapa? Maaf, terlalu lama sendiri. siapa tuh? Ustadz Maulana dong. Saya nggak berani ngomong. Mohon maaf, Iya. tidur telanjang. Apa-apa telanjang itu bisa ketempelan jin. Artinya apa? Dia dicintai sama jin. Hati-hati. Jangan Suka tidur. menghayal, suka membayangkan sesuatu, itu bisa jadi. Suka merenung. Yang kedua, manusia bisa ketempelan jin disebabkan karena apa? Karena mengganggu jin. Contoh. Contoh, Nabi melarang untuk orang, mohon maaf, pipis di lubang-lubang. Kenapa dikhawatirkan jangan sampai di situ ada jin. Bahkan, mohon maaf, buang air yang panas itu jangan dibuang sembarangan. Jangan sampai ada anak jin dan sebagainya sehingga jin itu merasa terganggu, terusik. Dan yang ketiga, bisa jadi jinnya itu yang usil. Makanya kita senantiasa membaca doa, berzikir, supaya apa? Supaya tidak masuk dalam gangguan jin. Dan ketika manusia ditempeli jin, nah ini bahayanya juga. Makanya ada doa bangun tidur. Ketika mau tidur baca doa, membersih-bersihkan tempat tidur, supaya tidak maaf tidur bersama jin. Ketika kita bangun tidur, maka terbuka lepasan ikatan setan. 1. Karena kita diikat oleh 3 ikatan. Ikatan kedua akan terlepas ketika kita berudu. Dan ikatan ketika itu akan terbuka ketika kita sholat. Maka ketika bangun tidur, langsung berudu, kemudian sholat sunat minimal 2 rakaat. Nah, makanya tidur yang terbaik itu pas tengah malam itu bangun, tahajudlah. Nah, kemudian ada juga nih, setiap kita melakukan aktivitas, usahain baca basmalah. Dan jangan berbuat macam-macam. Ketika orang berbuat macam-macam, dikhawatirkan jin itu menyukai dia. Ini suka pamer-pamer. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya jin bisa suka sama manusia, berarti Iya. juga itu berpotensi kalau jin itu bisa mengganggu rumah tangga. Berarti zaman sekarang ini ya namanya jin soalnya. Ini jin milenial beda. Dia itu bisa berupa pelakor atau pebinor. Jadi orang bisa begitu jadi saja. makhluk Bisa lah. ketiga. Karena kenapa? Prestasi setan itu yang terbesar adalah ketika bisa menceraikan rumah tangga. Innauzubillah. Maka ketika, mohon maaf, ini harus saya sampaikan. Tanpa menggurui, tanpa menyakiti, atau mungkin menuduh. Karena bisa jadi, kita tuduh-tuduh. Tidak, itu benar. Karena bisa jadi setan itu memasuki rumah seseorang, merusak rumah tangga orang, ciri-cirinya. Suami istri tidak betah dengan pasangannya. Melihat pasangannya buruk dan sebagainya. Kemudian, mohon maaf, bawaannya emosi. Tentang masa lalu, Emosi. tentang masa lalu. Atas apapun dibuatkan sesuatu yang membahayakan. Maka ada baiknya sering-seringlah beribadah bersama keluarga. Ngaji bareng, salat berjamaah bareng. Kemudian usahakan, mohon maaf, ngajarin zikir dan berdoa. Tidak apa-apa diucapkan. Supaya apa? Ternyata alhamdulillahirrahmanirrahim itu juga bisa menghilangkan. Ada namanya ruqyah mandiri. Caranya gimana itu, Ustaz? Caranya adalah sama-sama baca Al-Quran. tuh. Salat Kan berjamaah bener, sama istri. Nah. Itu sama pasangan. Dan mohon maaf, bentuk kasih sayang. Ingat, ketika suami istri itu berpegangan, maka berjatuhanlah dosa di antara keduanya. Masya Allah. Iya, saling bersedekah, termasuk sedekah kepada pasangan itu bagian daripada supaya rumah tangga tidak rusak. Dan jin itu senang banget kalau rusak rumah tangga orang. Dalam hal ini, jin yang notabene-nya adalah jin kafir, yang notabene-nya berada dalam kawasan Al-Walhan, Al-Ansab, Salambur, Dasin, Wasdan, Ahwat, dan Tawbah.
ketujuh ini, bahkan ada yang meriwayat mengatakan ada 9 setan inilah yang menggoda manusia. Pada posisinya, makanya ketika masuk rumah, bacalah basmalah. Karena kita tidak tahu siapa yang ikut bersama dengan diri kita. Makanya kalau pulang jangan langsung sentuh anak. Minimal duduk sebentar, atau cuci muka dulu, atau berwudu, atau salat sunat dulu. Bahkan Nabi sendiri ketika akan kembali ke rumahnya, Nabi mandi dulu di sungai, di sumur Abu Talha. Jadi intinya berarti jin itu bisa merusak rumah tangga. Bener banget, Son. Coba baca. Jadi jangan sampai keseringan. Ya, Bang ingetin jadi bikin parno. Ih, Sony, kukira maco, nggak taunya cuco. Kita jadi anak. Jangan. Jangan buru. Aku buru-buru mau ke Makassar. Aku mau jajan orang suapin. Jangan, enggak boleh. Enggak boleh. Ah, Ustaz. Kita lunasin Ustaz. Ini belum selesai dan juga. Ini udah dicolekin, Ustaz. Ya ampun, lama. Ustaz, ayah. Ustaz. Subhanallah